Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan melihat kesaksian dari Ibu Leia, di mana Bu Leia ini menceritakan bahwa iblis saja mengakui bahwa Yesus tidak bisa terkalahkan di dunia, atau tidak ada satu makhluk pun yang berani dengan Yesus. Dan bagaimana kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Kristus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka, iblis aja ngakuin Kak. Jadi di belakangnya si maha guru ini ada fotonya Tuhan Yesus, tapi kecil sekali. Dan makanya Tuhan Yesus itu sedih. Terus aku nanya ke dia, loh Kak, kamu kenal sama orang ini? Terus dia ketawa itu kayak iblis, gitu kan, ngerinya dia kalau ketawa. Kenal, dia bilang gitu. Siapa sih yang nggak kenal sama dia? Iblis aja bilang ngomongnya gitu loh. Terus aku bilang gini, kenapa mukanya sedih? Ya dia kan disalib, dia bilang gitu. Terus pertanyaan saya, untung saya tanya Kak, kamu berani nggak sama dia? Kakak tahu nggak jawabannya apa? Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh yang ngomong. Sukacita aku. Tapi pada saat itu aku nggak sadar Kak, ya kan? Setelah sadarnya itu setelah aku udah bertobat baru yang kayak, bam. Selama ini, aku izinin kamu loh. Mau nangis aku izinkan kamu untuk dengar sendiri bahwa iblis aja mengakui bahwa aku tuh sehebat itu loh. Tapi di Alkitab pun tertulis bahwa memang setan pun mengakui itu. Tapi memang makanya itu kalau orang bisa mengakui dan percaya itu anugerah. Kasih karunia. Dan aku merasakan itu Kak. Ya. Siapa sih Leia Tikwalu? Tapi Tuhan pilih aku sempat tanya, kenapa kamu pilih aku Tuhan? Dan aku kan nggak pernah hafal ayat Alkitab ya. Dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suara ini Kak, dari Roh Kudus ini gitu. Kayak justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah. Betul. Aku dengar itu dan ketika aku bertobat, pendeta nunjukin itu ada ya. Nangis aku Kak. Hah? Berarti betapa beruntungnya kamu ya. Kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu. Ternyata ada di Alkitab ya? Ada ya semuanya? Iya. Aku diizinkan Tuhan untuk lewatin itu Kak. Wow. Aku sempat bertanya Kak gini, Tuhan kenapa kamu izinkan hal itu terjadi di hidup aku? Tuhan bilang gini, apakah kamu mau aku untuk mengkristenkan anak-anak muda? Tuhan bilang, enggak. Aku cuma pengen dunia tahu bahwa aku tuh mencintai mereka sebegini besarnya loh. Dan kamu cerita aja tentang aku dengan cara kamu, bahwa aku itu ada, bukan dongeng, bukan fiksi, aku tuh ada. Kalau mereka nggak percaya Tuhan nggak, mereka pasti akan percaya. Ya, dan itu ya kita tertulis ya, kalau Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi aku percaya bahwa tugas kita menyampaikan dengan kata-kata. Tapi yang melahirbarukan, yang membuat percaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Firman Tuhan ini berkaitan dengan video yang baru saja kita saksikan bersama, yaitu dalam Matius 4 ayat 1-11. Dalam firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa selama 40 hari dalam kondisi lapar dan lemah secara fisik. Yesus justru menunjukkan kemenangan rohani yang luar biasa
Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa pencobaan bukan tanda kelemahan iman, melainkan kesempatan untuk membuktikan ketaatan kepada Allah. Ya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan Yesus atas pencobaan memberi kita teladan bahwa dengan firman Tuhan dan ketaatan, kita pun dapat menang atas setiap pencobaan. Ingatlah, Tuhan setia menyertai dan memberi kekuatan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan nantikan video-video selanjutnya. Dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin.